Langkah invasi Rusia ke Ukraina menuai reaksi publik dari berbagai negara. Namun dari sekian banyak yang menentang, terdapat sejumlah negara yang justru mendukung keputusan Moskow untuk melanjutkan perang antara Rusia dan Ukraina. Lantas negara mana sajakah? Berikut informasi lengkapnya di segmen IDX Statement. Halo semuanya, kembali dalam IDX Statement, program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, Kamis 24 Februari 2022 akan tercatat dalam sejarah dimulainya perang di Eropa memasuki era revolusi industri 4.0 saat Rusia melancarkan serangan militer ke negara tetangganya Ukraina, di mana pada Kamis dini hari ribuan warga Ukraina dikejutkan dengan suara dentingan peluru hingga bom yang menghujam sejumlah wilayah di daerah tersebut yang menewaskan sedikitnya 137 warga sipil dan militer Ukraina. Selain itu, kepastian Presiden Vladimir Putin memerintahkan tentara Rusia menginvasi Ukraina juga menuai reaksi publik hingga berbagai negara. Bahkan mayoritas negara mengecam aksi Presiden Putin dan meminta agar perang segera dihentikan demi kemanusiaan. Namun dari sekian banyak yang menentang, terdapat sejumlah negara yang dengan jelas dan tegas justru mendukung keputusan Moskow dan menyatakan perang antara Rusia dan Ukraina. Lalu, apa saja negara-negara tersebut? Yang pertama ialah Belarus yang dianggap sebagai sekutu Rusia karena posisinya paling dekat dengan negara tersebut serta berbatasan langsung dengan Ukraina. Meski membantah tentaranya ikut-ikutan menyerbu Ukraina, namun pasukan Rusia dilaporkan bergerak dari perbatasan Belarus menuju Ukraina. Tidak hanya itu, Belarus juga masih menampung sekitar 30.000 tentara Rusia yang ikut menggelar latihan militer bersama pada awal bulan ini. Selain itu, penerbangan Rusia masih dikendalikan dan dipandu oleh pesawat A-50 yang dikerahkan dari wilayah udara Belarus dan Republik Otonomi Crimea. Selanjutnya ialah junta Myanmar yang ikut mendukung invasi Rusia ke Ukraina dengan menyebut langkah tersebut menunjukkan posisi Moskow sebagai pemimpin dunia, di mana Rusia sejauh ini dikenal sebagai salah satu sekutu utama sekaligus pemasok senjata ke sejumlah jenderal militer Myanmar. Sementara itu, pihak Kremlin juga berulang kali melindungi negara yang tengah dilanda kudeta dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan juru bicara junta Zhao Mintun mengatakan bahwa militer Rusia melakukan hal yang benar demi keberlanjutan kedaulatan negara. Adapun tentara Myanmar dinilai menjadi salah satu yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Usai melakukan sambungan telepon dengan Vladimir Putin pada Jumat pekan lalu, Presiden Suriah Bashar al-Assad memuji invasi Rusia ke Ukraina sebagai langkah untuk mengkoreksi sejarah dan pemulihan keseimbangan dalam tantangan global pasca jatuhnya Uni Soviet. Dilansir AFP, Assad juga mendukung Federasi Rusia dalam menghadapi ekspansionisme aliansi negara-negara barat di Eropa, di mana Suriah dianggap sebagai sekutu setia Rusia yang melakukan intervensi dalam perang saudara Suriah pada 2015 dengan meluncurkan serangan udara untuk mendukung pasukan rezim Assad. Dukungan bagi Rusia selanjutnya datang dari kawasan Amerika Selatan, tepatnya Venezuela, di mana Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dukungan penuh kepada Rusia dalam menghadapi sikap agresif yang diambil oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Fakta Pertahanan Atlantik Udara atau NATO. Sementara itu, Venezuela juga mengumumkan seluruh dukungan untuk Presiden Vladimir Putin dalam membela perdamaian di Rusia dan rakyatnya, serta menganggap perdamaian Rusia ialah perdamaian dunia yang harus terus diwujudkan. Negara selanjutnya yang terang-terangan mendukung Rusia ialah Kuba, di mana negara tersebut menyatakan ikut membela Moskow dalam perjuangan mempertahankan keamanan wilayah, sekaligus mendukung keputusan Presiden Putin saat mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, serta dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina. Adapun pemerintah Kuba juga secara khusus menyoroti sikap Amerika Serikat yang gencar mengembuskan rumor bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Bahkan Havana menilai Washington telah memanipulasi komunitas internasional dengan telah memasok senjata dan teknologi militer, mengerahkan pasukan di beberapa negara di kawasan Rusia-Ukraina, menerapkan sanksi sepihak dan tidak adil, serta melepaskan kampanye propaganda anti-Rusia. Lantas bagaimanakah dengan Tiongkok? Meski termasuk sekutu Rusia, negeri tirai bambu tampak berhati-hati menanggapi konflik Rusia-Ukraina dan menolak menyebut invasi atau mengecam tindakan yang dilakukan Vladimir Putin.
Sebelumnya, Presiden Tiongkok Xi Jinping telah meminta Rusia untuk bernegosiasi dengan Ukraina. Selain itu, netralitas Tiongkok juga ditunjukkan dengan komentar militer luar negeri Wang Yi kepada para pejabat senior Eropa menghormati kedaulatan Ukraina, serta menilai kekhawatiran Rusia tentang ekspansi NATO ke timur harus segera ditangani dengan benar. Untuk itu, pemerintah Tiongkok bersama Uni Emirat Arab dan India memilih abstain dalam rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang membahas perang Rusia dan Ukraina. Nah pemirsa, demikian Aidekstaman kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berbagai sumber, Aidek Channel.